Eh, Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin saya Samsul dari Rumah Sakit Balung, izin bertanya terkait yang pertama, eh, tadi disampaikan bahwa kontrak yang dilakukan adalah D3, tetapi bisa melakukan eh, melamar ke S1, seperti itu. Nggih. Pertanyaannya adalah bagaimana penulisan surat pernyataan yang pertama, surat pernyataan dan surat pengalaman kerja, dan juga di SPTJM-nya. Apakah penulisannya itu sesuai dengan kontrak atau yang dilamar? Karena kontrak yang dilamar adalah berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana apabila formasi di dalam instansi itu tidak ada, terus di luar pun juga kebetulan tidak ada, itu apakah si peserta ini atau si tenaga non ASI ini melakukan downgrade atau bagaimana? Mungkin seperti itu. Mungkin cukup dua dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab ya. Ini teknis biar nggak apa-apa saya jawab ya. Jadi oke, jadi kaitan dengan eh, ijazah yang dicantumkan di surat pernyataan sama dengan dan ijazah yang dicantumkan di riwayat pekerjaan ya. Oke, yang di riwayat di pernyataan di lamaran adalah ijazah yang dipunyai saat ini. Ya, ya, yang digunakan untuk melamar. Jadi misalnya melamar jabatan apa ya, ya yang sesuai jabatan itu yang dilamar ya. Contoh misalnya mempersyaratkan S1 ya S1-nya. Tapi kalau misalnya itu mempersyaratkan yang SMA ya, terus dia downgrade tadi ya ijazah SMA-nya itu disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Ya, tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikannya yang di pernyataan dan lamaran. Ya. Jadi disesuaikan dengan tingkat pendidikan sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar. Ya. Kalau downgrade, ya. Tapi kalau kebetulan ijazah yang dimiliki saat ini dengan yang akan dilamar kok sama jenjangnya, sesuaikan sudah. Nah, sesuai yang dimiliki saat ini. Nah, itu. Kemudian yang ijazah yang diinput di riwayat apa itu pekerjaan tadi ya. Itu sesuai yang tercantum di SK. Tadi namanya historis SK, ngacunya di SK per masing-masing SK itu. Acuannya SK. Nah, karena intinya ini menuangkan apa yang di SK, yang di riwayat itu. Itu ya, jadi tetap apa yang di SK. Berarti di dalam upload itu diupload sesuai dengan SK kontrak yang ada, tetapi di surat SPTJM dan surat pengalaman kerja itu ditulis S1 yang dilamar, gitu. Loh, kalau yang dokumen ijazah yang diunggah, ya sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan itu. Oke, izin. Tadi yang dipertanyakan kan penulisan di surat pernyataannya itu kan. Ya, tadi kan yang bersangkutan ini adalah kontraknya itu adalah D3 keperawatan. Di mana yang kita tahu pada fenomena di rumah sakit baik itu di nasional itu teman-teman melakukan pengembangan kompetensi yang dia sekolah lagi, tetapi di kontrak rumah sakit itu dia adalah D3. Tetapi karena kebutuhan itu dia melakukan sekolah akhirnya mendapatkan STR-nya S1. Nah, di sini kemarin tadi disampaikan bahwa dia bisa melamar ke S1-nya. Bisa. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana proses pembuatan SPTJM-nya. Karena kalau tidak sesuai dengan kontraknya, takutnya pimpinan tidak mau tanda tangan, seperti itu. Itu yang di SPTJM dan juga di pengalaman kerjanya, itu ditulis apakah sama dengan yang di SPTJM, yang S1 yang dia lamar, atau sesuai dengan kontrak yang dia punya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi prinsip ya, non-ASN boleh melamar menggunakan pendidikan yang dimiliki saat ini. Ya. Kalau dia punya S1 perawat, mau melamar yang formasi S1 perawat, boleh.
silakan nanti ijazah yang diupload ya S1 perawat. Ya, S1 perawatnya itu tadi. Kemudian yang ditulis di pernyataan lamaran ya S1 perawat. Karena ini konteksnya adalah sesuai kualifikasi yang di pesanan itu tadi. Ya, itu. Sementara yang konteks esensi SPTJM dan surat pengalaman tadi itu esensinya bukan menerangkan datanya bersangkutan, tapi lebih ke esensi yang pertama yang keterangan itu relevansi ijazah. Yang pertama keterangan itu tadi. Yang SPTJM itu esensinya itu adalah kaitan dengan dia apakah dia aktif bekerja. Itu. Jadi esensi dari dua surat itu. Nah, dan kalau yang di riwayat pekerjaan ya sesuai SK-nya itu. Ya, kalau yang di riwayat pekerjaan sesuai yang tercantum di SK. Di riwayat pekerjaan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Saya hanya satu pertanyaan saja. Ini terkait dengan data non-ASN di lembaga kami itu memang ada beberapa yang pendataan tahun 2022 itu udah masuk database. Nah, data non-ASN. Tetapi mereka tidak masuk data Dapodik. Nah, karena belum memenuhi persyaratan dia mendapatkan SK Bupati. Nah, hal seperti itu nanti itu arahnya. Nah, kami itu memberikan saran kepada mereka harus masuk periode yang mana. Itu aja. Terima kasih. Bisa langsung dijawab, Pak? Oke, langsung ya. Ini tidak masuk di data BIS BKN, masuk data BIS BKN ya, tapi tidak masuk Dapodik. Nyoba daftar enggak bisa ya? Bu, mohon maaf Ibu, mic-nya. Nggih. Setelah kami mendapatkan penjelasan dari Bapak, kami akan mencoba. Nah, apakah dia bisa masuk atau tidak? Tetapi kalau melihat alur yang Bapak jelaskan tadi, nah harus ada di Dapodik. Ini di lapangan itu banyak Bapak yang seperti itu. Jadi kami mohon pencerahannya, Ya. kami sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan, ini harus bagaimana? Terima kasih. Oke, sebelum saya jawab, saya pastikan dia masuk di Dapodik ya? Boten. Bisa ya? Oke. Boten. Masuk pendataan saja ya? Iya. Oke, jadi gitu ya. Jadi ini masuk di database pendataan, cuma tidak masuk di Dapodik. Dapodik. Ya, jadi gini, dia bisa daftar apa enggak pertama? Ya. Jadi kalau melihat yang alur saya jelaskan tadi sesuai dengan kriteria melamar guru itu yang khusus untuk pendataan BKN ya, itu harus selain masuk data BKN harus aktif mengajar. Aktif mengajarnya di mana? Dapodik. Di Dapodik. Kenyataannya dia nggak masuk. Artinya dia harus masuk di Dapodik. Artinya kalau dia daftar mungkin ya, saya belum nanya baik, kayaknya enggak bisa. Enggak bisa, kasihan juga. Untuk guru ya. Ya. Untuk guru enggak bisa. Nanti yang kebuka artinya formasi teknis yang bisa dibuka. Meskipun tenaga teknis Bapak, Ya. apakah juga seperti itu? Apa kita perlu coba aja dulu untuk akun dan sebagainya? Oh tidak, kalau yang tenaga teknis tidak ada kunci-kuncian seperti itu tidak ada. Ini yang khusus guru. Jadi selain dia masuk database BKN, dia harus dicek keaktifannya sebagai guru di Dapodik. Ya, artinya harus masuk di Dapodik. Berarti berlaku hanya untuk guru. Guru, ya. Untuk teknis boten. Teknis enggak. Artinya kalau dia enggak bisa masuk, ya nanti pilihannya kan otomatis kan di teknis. Silakan nyari yang di teknis yang sesuai, yang bisa nampung untuk prodi. Ya. Ini kalau pertanyaannya sama, ojo takon meneh. Karena memberi kesempatan kepada yang lain. Karena banyak kasus seperti ini. Bisa masuk mungkin data Dapodik, mungkin di situ masih belum 2 tahun. Nah, kan ada juga mungkin seperti itu ya. Masih Dapodik, tapi tidak tahu saya cut off-nya itu kapan, tidak tahu saya, mungkin Dinas Pendidikan yang tahu ya nanti seperti itu. Tapi yang jelas itu sudah tidak bisa masuk
apa namanya untuk guru. Oleh karena itu tadi Pak Agung menyampaikan itu adalah ketenaga teknis. Ya, dia ijazahnya apa dia S1-nya? Sorry, ijazahnya apa dia? Kenapa Bapak? Lah, S1 PhD. ijazahnya yang pertama dia di pendataan, kebetulan ini terjadi di lembaga saya, dia adalah PPT, tenaga administrasi Bapak. Ya, Nggih. di apa namanya di pendataan non ASN. Tenaga administrasi. Oh iya, betul. Menggunakan apa dulu? Ijazah SMA. Oh iya sudah itu aja sudah wes. Oh sakit nggih Wes Bapak. titik ojo takon meneh iku wes. Oh siap. Lek guru ndak bisa jelas itu. Nggih. Ya wes. Nah, yang lain. Nggih. Hei. Bisa lanjut sebentar satu aja Bapak. Kebetulan ini juga penjaga saya itu THK. THK ya. THK 2. Ya, THK 2. Dan lagi masa kerjanya lebih dari 15 tahun. Ya. Berarti kalau kita ngupload misalnya 20 tahun nggih Bapak. Iya. Makanya kan gini Bu, tadi itu Pak Agung menyampaikan bahwa itu sebetulnya sistem, ini kan semua sistem. Yang tadi itu panjenengan pendaftar itu bisa lanjut tidak kan sistem, itu BKPSDM kan, bukan Siap. dinas pendidikan. Ojo nyalane BKPSDM kalau tidak jalan ya, karena memang sistem yang berjalan itu sistem kan. Lah sehingga untuk itu silakan sebetulnya mohon maaf 3 tahun saja sudah aman sebetulnya. Tapi saya tidak berani. Engkau pas umpamanya ada yang tadi saya sebutkan itu temannya mengupload 15. Pas perintah BKD umpamanya itu 5 tahun. Pas temannya itu lolos pada seperti Bu, saya sudah 15 tahun kok disuruh 5 tahun kan begitu nantinya itu. Jadi silakan sudah. Jadi panjenengan juga saya sarankan tidak usah membatasi yang bersangkutan. Yang bersangkutan 20 tahun ya silakan. Umpamanya dia, males Bu saya 20 tahun, 5 tahun aja sudah. Terserah kan dia. Tapi saran kami prinsip yang bersangkutan itu bisa lolos wes itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nuwun kesempatannya, saya dari Rumah Sakit Daerah Kalisat. Saya ingin bertanya Bapak, dari saya dari D3 Manajemen Administrasi. Dan di formasi itu ada administrasi keuangan, kemudian manajemen informatika. Apakah saya bisa masuk di situ? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilihannya dari Pak Agung tadi kan saya downgrade ya. Yang saya tanyakan, kalau downgrade itu apakah nantinya bisa ada penyetaraan kembali, Bapak? Sedangkan saya saat ini juga lagi menempuh kuliah di S1 Manajemen. Mohon arahannya, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab ya. Yang bertanya kaitan dengan kualifikasi pendidikan ya, kesesuaian untuk kualifikasi pendidikan. Tadi yang dipunyai manajemen administrasi ya. Ya. Itu manajemen administrasi itu sudah merupakan prodi khusus ya. Prodi khusus. Dalam artian itu spesifik. Nah, itu yang bisa dari Bapak Ibu bisa melamar yang manajemen administrasi tersebut. Jadi kalau yang diformasi itu membesarkan manajemen keuangan itu tidak bisa, ya itu tidak relevan. Karena punya ibu itu sudah spesifik. Tapi kalau memang prodinya manajemen administrasi, ibu bisa mencari yang mempersyaratkan manajemen, ya, yang mempersyaratkan manajemen ya, karena kalau yang dipersyaratkan itu ijazahnya itu umum ya, contoh manajemen, itu pelamarnya boleh dari prodi yang sifatnya khusus, manajemen administrasi, manajemen bisnis, kayak gitu boleh, ya, manajemen apa itu boleh, itu. Jadi ibu silakan nyari yang prodi manajemen. Kalau memang prodi ibu manajemen administrasi ya, ada manajemen administrasi.
Ya, itu. Jadi silakan nyari yang prodi manajemen kalau memang prodinya manajemen. Nah, jadi misalnya di pengumuman itu mempersyaratkan manajemen, itu boleh diraman oleh manajemen bisnis, manajemen keuangan, itu boleh. Boleh ya. Itu kaitannya dengan kualifikasi sendiri. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan downgrade manakala nanti diterima apakah ada penyesuaian atau penyesuaian ijazah. Seperti itu kan ya. Sampai dengan saat ini ya regulasi P3K ya manajemen P3K sesuai dengan PP 49 2018 itu belum ada regulasi kaitannya dengan manajemen karir ya dan juga manajemen karir. Sampai dengan saat ini loh ya. Tidak tahu kalau nanti sudah ada RPP manajemen ASN itu apakah kita belum bisa cerita karena RPP-nya belum ada. Tapi kalau sampai dengan yang berlaku sampai saat ini tidak ada penyesuaian untuk P3K. Jadi makanya di manajemen P3K yang sampai dengan saat ini PP 49 itu tidak ada manajemen karir. Jadi tidak ada naik pangkat, penyesuaian ijazah itu tidak ada. Itu memang diregulasi yang berlaku sekarang. Seperti itu. Tapi kalau ke depan masih belum bisa cerita karena masih nunggu RPP yang terbaru. Ya, kaitannya dengan manajemen ASN. Di dalamnya ngatur manajemen P3K. Oke, itu ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Saya tenaga pendidik dari SDN Sumberjo 6 Ambulu. Ini terkait tentang menetap di satu lembaga Pak ini. Pak, pertanyaan saya ini Pak, bagaimana jika saya mengajar selama 2 tahun namun di lembaga berbeda? 1 tahun di lembaga A dan 1 tahun di lembaga B. Dan semuanya itu SK Bupati. Apakah bisa mengikuti tes P3K tersebut? Dan apakah 2 tahun masa kerjanya itu meski pindah lembaga tersebut, apakah tetap terhitung 2 tahun Pak? Meskipun di dua lembaga yang berbeda. Tapi itu 2 tahun berturut-turut Pak. Terima kasih. Dan masuk pendataan BKM. Terima kasih Pak. Tenaga guru ya? Guru ya? Iya Pak. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi Ya. bagaimana dengan yang masa kerjanya pindah-pindah ya? Di lembaga A berapa sekian tahun, lembaga B sekian tahun. Itu gini, jadi pastikan kalau untuk ini ya, untuk pendataan BKN, pastikan 2 tahun itu terpenuhi di Dapodik. Maka silakan dicek di info GTK-nya. Ya. Tadi kan tetap kalau pindah-pindah kan diinput semua kan riwayatnya itu. Pastikan terpenuhi 2 tahun. Itu. Terus kemudian bagaimana dengan surat keterangan pengalaman kerjanya? Silakan dari lembaga A, lembaga B itu nanti jadikan satu file. Ya, jadikan file yang membuktikan manakala nanti dijumlahkan masa kerjanya itu terpenuhi 2 tahun. Dan terus menerus itu tadi. 2 tahun. Kalau pendataan BK cukup terpenuhi 2 tahun itu saja. Ya. Nah, itu. Terus kemudian bagaimana dengan SPTJM-nya ya? Silakan juga dilampirkan karena SPTJM ini kaitannya dengan aktif ya, aktif mengajar ya. Aktif mengajar. Itu silakan nanti dilampirkan dari SPTJM yang instansi yang terakhir ya, yang menyatakan panjenengan itu aktif mengajar sekarang itu di lembaga mana itu lembaga yang terakhir. Cuma nanti dilampiri SPTJM yang dari lembaga sebelumnya, gitu ya. Jadi tetap dua-duanya dari 2 lembaga itu menyatakan karena biasanya itu yang lembaga terakhir ini mau tanda tangan SPTJM manakala ada bukti dukung istilahnya pernyataan juga dari SPTJM dari lembaga sebelumnya. Jadikan satu file gitu ya. Kalau yang pindah-pindah. Itu ya cukup ya. Baik, pertanyaan dari Ibu Siti Maratus Solihah dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Pontang 1. Pertanyaannya, bagaimana jika saya yang sudah S1 PG PAUD yang di linearitasnya bisa melamar sebagai guru kelas di SD, namun karena di SK Bupati tertulis PTT,
membuat saya tidak bisa melamar sebagai guru karena di Dapodik tercatat sebagai tenaga kependidikan, bukan tenaga pendidik. Sedangkan di lapangan saya sebagai guru kelas 2. Oke, pertanyaannya, existing yang bersangkutan adalah tenaga kependidikan atau tenaga administrasi ya. Cuma punya S1 PG PAUD. Nah, apakah bisa melamar? Ini tidak bisa ya, karena jelas tadi yang bisa melamar untuk guru adalah yaitu harus aktif sebagai guru di Dapodik. Di Info GTK itu harus sebagai guru di instansi negeri ya. Itu. Nah, jadi harus aktif sebagai guru. Jadi sebagai guru di Dapodik, bukan sebagai realnya, tapi sebagai guru di Dapodik. Itu baru yang memenuhi kriteria. Itu baru nanti dicek apakah dia pendataan BKN apa 2 tahun 4 semester itu kriteria berikutnya itu ya. Prinsip harus sebagai guru di Dapodik. Seperti itu ya.